kita nggak bisa terlalu detail dulu ya, tapi ya ini cerita quite complete, tapi main bumbunya adalah cinta, drama cinta tentang agak depressing, tapi depressing untuk beberapa karakter aja. Semuanya depressing ternyata karakternya, tapi dibungkus dengan sangat light, fun, pop, tapi ceritanya sangat berat. Jadi benang merahnya tuh sebenarnya karakter si Kay and Cream ini ada di dalam kondisi yang sama. Mereka berdua udah nggak punya siapa-siapa lagi dan mereka akhirnya menjadi sahabat. Itu baru cerita ini mulai. Agak susah ceritanya, tapi ya it's drama, love, romance, depressing. Itu aja sih yang bisa diceritain sekarang. Kamu nonton versi Koreanya? Belum, tapi kamu? Aku versi Taiwannya. Udah lama banget dari zaman abis backstage dan Mas Roni sempat mention mau nggak main film ini gitu, jadi ya udah aku sempat nonton. Oke, sebagai karakter kamu, apakah kamu juga ada kedekatan kayak gitu? Itu kan kayak ceweknya agak-agak gimana ya? Kalau buat saya sih karakternya agak nggak masuk akal, dan juga yang Kay and Cream juga buat kan saya kayak berakhirnya. Jadi ada banyak hal yang akhirnya diubah untuk biar bisa diterima oleh market Indonesia juga. Ada beberapa cerita yang ditambahkan juga secara personal dari kayak Pak Robert, masalah shelter, masalah hobi-hobi kecilnya. Jadi emang storyline-nya, flow, emosinya yang diambil ke sini. Tapi gimana ntar bentuknya, gimana karakter kita ntar dibentukkan, itu bakal lumayan berbeda. Ya, dan kebudayaannya lebih ke kita adaptasi, lebih ke menyesuaikan dengan Benar, budaya menyesuaikan. It's adaptasi, bukan remake, it's adaptasi. Siapanya tadi behind the scene-nya cukup naik kita udah ngelewatin beberapa workshop dan review sama Mas Rosa juga, semua cast dari pertemuan pertama kita mulai itu skrip sampai skrip, kita banyak diskusi sama Pak Ropron. Pastinya kita kayaknya lebih sering diskusi ya sama Pak Ropron tentang bagaimana kita build karakter ini, karakter development, dan banyak juga sih perubahan skenario juga. Dan ya sejauh ini kalau untuk aku saya siap sih untuk shoot. Karena ceritanya itu lumayan banyak topengnya seperti apa sih tadi bilang, jadi banyak adegannya secara langsung dialog verbalnya ngomong ini, tapi tujuannya kita ingin sebenarnya hal yang berbeda. Jadi lebih banyak harus diskusi kenapa kita ngomong seperti itu, alasannya apa di belakangnya, emosi yang pengen disampaikan tuh apa. Jadi emang lebih off script kebanyakan sih. dari reading itu. Kira-kira ada kesulitan nggak sih untuk syuting ke depan? Paling kalau buat aku sih itu aja, memainkan layer-layer emosi itu nggak boleh lepas, karena kan scene juga kita kan ngambil nggak beda-beda kan, nggak berurutan. Jadi itu aja sih yang harus mungkin ingat terus, layer emosinya scene ini apa sih. Soalnya ada beban yang lumayan berat yang dibawakan setiap karakter di sini, dan untuk membawakan beban itu nggak ditunjukkan tapi dibawa itu bakal agak capek. Tapi syukurnya udah dari kemarin udah dilatih, udah disiapin kita continuity emosi kayak gini, di saat ini kamu karakter di sini gini, jadi udah ditata. Dan mudah-mudahan nanti pas syuting walaupun kita capek mungkin syutingnya, tapi mudah-mudahan tetap bisa dijaga. berperan sebagai Vero sendiri kuat tantangannya pastinya ya kemarin sudah banyak diskusi sama Pak Ropron juga, jadi emang udah ada background karakter. Dan aku suka sama Pak Ropron itu, jadi sebelum kita reading itu tuh udah dikirimin background karakter gitu ya, jadi kita udah tahu latar belakang gimana, walaupun di film itu tidak diceritakan, tapi yang kayak Brian bilang tadi itu udah kita pegang di belakang sebagai pacuan kita membawakan karakter. Ya untuk Vero sendiri mungkin tantangannya bagi Devina lebih ke belajar fotografi, karena itu benar-benar hal baru banget buat aku benar-benar baru tahu shutter dan lain-lain itu tuh pada saat syuting ini. Dan bagaimana cara megang kamera yang luas, karena kan pasti kelihatan banget ya perbedaannya kan. Dan mungkin lebih ke bagaimana kita memanage karakter Vero supaya di film itu nggak on off aja sih. Ada lagi mau nanya? Ini Dari segi penampilan atau yang diminta oleh Pak Romo? Kenapa? Oh, saya ada Upaya banget. buat Veronica karena permintaan dari Pak Romo gitu. Kalau aku pribadi sih, aku kebetulan belum pernah dapat karakter sebagai dokter ya, jadi
ya apa namanya, mungkin aku lebih ke terus kemudian yang aku suka adalah Rokron tuh udah tahu apa yang mau dilakukan gitu loh. Dan development karakternya benar-benar kuat, background story-nya juga udah kuat banget, jadi itu juga membantu kita untuk jadi karakter lebih cepat. Kalau aku karena di cerita ini periode umurnya tuh beda-beda, jadi ada yang umur masih SMA, habis itu lompat lagi ke umur udah kerja, kuliah udah kerja, jadi itu ada beberapa look yang berbeda-beda. Dan plus karakter Krim ini dia tuh adalah orang yang suka Jepang-Jepangan, bisa kita bilang otaku, hobi sama Jepang-Jepangan. Jadi nanti looknya yang dikasih lihat adalah Krim itu seperti itu. Ini kalian baru pertama kali main film adaptasi atau sebelumnya udah pernah? Pernah. Udah beberapa kali sih main adaptasi. Kalau dong. Pernah nggak ya? Oh ya, pernah. Novel maybe. Ya, pernah ke beberapa kali. Tapi balik lagi ke pertanyaan kamu tadi itu, aku ada lumayan. Aku disuruh turunin berat. Sekarang udah turun berat sekitar 4 kilo. Alasannya apa? Ntar aja. Sama looknya lebih dibuat polos, clean. Lebih bersih. Ini udah mulai tumbuh, tapi ntar shootnya bakal lebih clean, lebih Kalau aku kalau dari berat badan kayak gitu sih aku nggak ada, cuma mungkin lebih ke pembiasaan, kayak aku kemana-mana tuh harus membiasakan bawa kamera, jadi kayak kemanapun aku pergi aku bawa kamera, jadi supaya aku bisa terbiasa. Dan mungkin secara looknya nanti karena itu bakal dibikin agak bisa dibilang lebih gothic gitu loh, jadi yang kayak eyelinernya hitam, pakai jaket kulit, itu sih yang sangat membedakan Devina sama Vera. Kakak Nesha kan sekarang karakternya jadi otaku gitu, itu mendalami karakter dengan nonton tontonan kayak gitu juga apa enggak nih Kak? Sebenarnya belum sih, masih research, nanya-nanya aja sama orang yang memang hobi Jepang-Jepangan. Kebetulan Mas Roni itu bisa dibilang otaku. banget. Jadi ya banyak ngobrol sama Mas Roni aja.